balik lagi di channelnya kesayangan para aquascaper, Mega Aquatic Design. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya akan membuat konten tentang bagaimana sih cara mengartetkan tanaman Monte Carlo. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke tutorial, saya mau klarifikasi sedikit. Ada teman-teman yang menanyakan nih di video yang ini nih, kenapa sih hostnya Mega Aquatic Design itu ganti-ganti? Nah, saya klarifikasi di sini biar teman-teman gak ada pertanyaan lagi. Jadi intinya di manajemen Mega Aquatic Design itu ada sedikit problem. Nah, problem tersebut saya nggak bisa jelaskan di sini lebih detail lagi. Nah, intinya ke depan channel Mega Aquatic Design itu saya yang isi. Ganti deui mah. Oh, atuh. Oh, balik. Alem. Oke, siap lanjut. Oke, lanjut. Nah, intinya kami dari tim Mega Aquatic Design sendiri berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang udah ngasih masukan. Semoga Mega Aquatic Design jauh lebih baik. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung ke tutorial yang kita tunggu-tunggu tentang bagaimana cara mengartetkan tanaman Monte Carlo. Yo. Nah, teman-teman, ini tank yang akan kita pakai buat tutorial ngartetin Monte Carlo. Jadi ini saya pakai tank ukuran panjangnya 90, lebarnya 50, tingginya 45. Nah, kalau kita konversi ke liter, ini sekitar 202 liter sebelum dipotong substrat sama hardscape. Nah, untuk tank yang sebesar ini itu saya pakai lampu ukuran 125 watt. Mungkin kalau ini tadi 202 liter dipotong substrat sama hardscape mungkin sekitar 180 liter, berarti jatuhnya sekitar 0,7 atau 0,8 watt per liter. Nah, buat teman-teman kalau yang punya tanknya lebih besar atau lebih kecil tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk cara menghitungnya ya seperti tadi, ini panjang berapa kali lebarnya berapa, tingginya berapa dibagi 1000. Nah, untuk substratnya tinggal dikira-kira aja ketinggiannya berapa, itu juga bisa dihitung. Misalkan panjangnya kan 90 nih, tinggi substrat misalkan segini sekitar 5 cm, berarti kan 90 kali 5. Ke belakangnya anggaplah rata-rata, biasanya kan kalau kita setting itu di belakang kan bisa dibikin lebih tinggi gitu kan, dirata-ratain aja lah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu detail-detail banget juga nggak masalah, yang penting semuanya tercukupi. Oke, lanjut ke langkah awal. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Nah, ini bakteri starter ya. Ini teman-teman jangan sampai mengabaikannya ya. Ini sangat penting sekali buat merangsang atau mempercepat terbentuknya koloni bakteri, dimana itu sangat berguna sekali untuk mempercepat, ya lebih berhubungannya ke siklus nitrogen. Kita taburkan tipis-tipis saja, rata. Ini saya untuk tank 90 ini saya pakai 2 bungkus.
usahakan kalau bisa jangan sampai ke pinggir ya, biar nggak kelihatan. Nanti jadi goreng kelihatannya. Ya, nanti kelihatan putih-putih, nggak enak dipandang. Keputihan maksudnya? Ya, semacam itulah. Oke, lanjut. Gila. Oke, lanjut. Terus? Oke, lanjut. Ini rumah bakteri ya. Rumah bakteri untuk lapisan kedua. Itu tempat bersinggahnya bakteri. Ya, rumah yang namanya rumah itu ya buat tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Kita ratain aja di belakang. Kita ratain. Nah, buat teman-teman yang jadi pertanyaan, suka ada pertanyaan seperti ini, Bang, berapa banyak sih kebutuhan rumah bakteri itu? Nah, kalau saya, kebutuhan rumah bakteri itu ya sebanyak mungkin. Semakin banyak rumah bakteri, itu berarti kan nanti koloni bakteri yang terbentuk semakin banyak juga. Jadi semakin banyak ya kesananya untuk siklus nitrogen lebih bagus. Cuman tetap pertimbangkan nanti ketinggian substratnya mau berapa senti segala macam, jangan sampai karena disarankan banyak misalkan pakai 10 kilo 20 kilo kebanyakan kan? Kebanyakan ya. Jadi tetap mempertimbangkan. Nah, ini juga saya cuma pakai 1 bungkus, 2 bungkus ya, salah, 2 bungkus. Lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ini, yang kering. Nah, teman-teman pasti penasaran apa ini nih, kayak bantal guling. Nah, ini tuh Pasir Malang. isinya pasir Malang dibungkus sama ini, kalau namanya kalau nggak salah kain tile ya. Kain tile ini dalamnya bisa gunain pasir Malang kasar, soil bekas, atau enggak kumis, kerikil kecil, bisa. Banyak banget ini kegunaannya. Nah, ini juga bisa kita pakai atau bisa dimanfaatkan ini sebagai rumah bakteri tadi. Itu makanya tadi saya cuma pakai 2 bungkus tambah ini. Terus biar slopnya makin tinggi kali ya? Ya, itu yang kedua. Oh, kedua. Ini biar untuk Slopnya. slopnya lebih tinggi, kelihatan lebih tinggi. Jadi pakai ini ditumpuk di bagian mana nih yang kita mau bikin tinggi. Misalkan di belakang atau di pojok sini kita mau bikin lebih tinggi, ya kita pakai ini. Selain buat bikin tinggi, ini juga bisa menghemat soil. Irit. Yang irit ya untuk skaper pemula atau yang kantong-kantong kosan gitu bisa tuh nih bikin lebih banyak. Lanjut. Oke, kita rencana mau bikin di sini lebih tinggi, jadi nanti kita akan taruh di sebelah sini ya. Nah, kok beda-beda itu warna hitam? Sama aja. Kemain, weh. Ini teman-teman bisa ganti juga nih. Ada tuh yang kain yang buat nasi itu kan bolong-bolong juga. Nah, itu bisa dipakai itu. Kain yang buat nasi. Iya, yang buat nasi tuh ya gimana, apa sih namanya? Gak tahu, lupa. Apa? Anu sak dina langsang lain. Itu langsung kalau di bahasa Sunda.
Nah ini nanti teman-teman bisa ikutin. Nah ini contoh penyusunannya seperti ini. Ini untuk area yang nanti akan kita bikin lebih tinggi. Nah ini jangan sampai lupa ya, ini jangan sampai menyentuh kaca. Ini jangan sampai menyentuh kaca. Nanti kelihatannya jelek. Kalau dirasa udah cukup, posisinya udah pas, nah nanti baru kita masukkan soil. Nah salah satunya kegunaan ini ya menghemat soil juga sama nggak longsor, biar nggak longsor. Nah jadi nanti kan di sela-sela di sini kita bisa masukkan soil. Sampai full dong ya. Ya sampai penuh. Makanya kalau pakai soil semua Tekor. bisa habis 5 sampai 8 karung kayaknya. Yang penting kan ya berarti kudu asup bola ya asup. Nah, jadi ini soilnya harus dipastikan masuk ke sela-sela biar kokoh. Ini kan di sini batu nih. Jangan sampai kopong. Tahu kopong? Kopong asin. Kok kopong ya namanya? Gampang. Tadi biasanya yang diratakan. Ini aja dong mas nih. Over shoot. Bukan sampai tutup kayaknya. Ya. Nah teman-teman, jadinya seperti ini. Saya rasa udah cukup ya. Lanjut kita ke setting batunya. Let's camp and rock and roll.
untuk hardscape sekarang sudah selesai, tinggal diisi air. Tapi sebelumnya kita siapin dulu filternya. Nah, untuk filter saya pakai kanister dengan kapasitas 1800 per jam. Sudah sangat cukup sekali untuk tank ukuran 90 ya. Tadi dihitung kan sekitar 180 sampai 200 liter. Untuk susunan media kanister yang akan kita gunakan, itu yang pertama, susunan yang paling bawah itu kita pakai media filter biologi, yaitu untuk tempat tumbuh dan berkembangnya bakteri baik untuk aquascape kita. Nah, untuk susunan kedua, saya memakai media filter kimiawi, yaitu yang saya gunakan itu adalah karbon aktif, yaitu untuk menyerap zat-zat racun, zat-zat anorganik yang tidak dibutuhkan di air, kontaminan di air, amoniak, silikat, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang saya pakai yaitu media filter mekanikal, yaitu biasanya untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar seperti misal daun gugur yang tersedot ke filter dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk filter kita udah selesai, tinggal kita isi air dan kita jalankan filternya, cycling ya. Oke, kita isi air. Oke, sekarang ini udah terisi air penuh, udah bening. Saatnya kita pasang kanister, pasang selang kanister ya. Dia bisa langsung cycling. Kayak dilap deh. Rok-rokan. Kurang Oke skipper, sekarang semuanya udah selesai, udah kita setting, dan sekarang waktunya kita cycling dulu, mungkin 1 atau 2 minggu, baru lanjut kita ke planting. Nah, setelah itu kita akan update setiap minggunya, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka videonya silahkan like, yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, let's skip and rock and roll.